warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi insya Allah nanti ibu-ibu malam-malam harus siap-siap karena suaminya makan kambing selalu. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Ketua RW 09 Perumahan Geraha Asri, Ketua RT Lingkungan Geraha Asri RT 23, 24, 30, sama-sama kita hormati. Kepengurusan BKM Masjid Rawdatul Jannah, Bapak Ketua beserta anggota dan pengurus syaratnya, sama-sama kita hormati. Sama-sama kita muliakan segenap orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, yang punya toko maupun nggak punya toko, terhormat semua. Dan Bapak Kobri sekeluarga besar, tentu wabil khusus kita muliakan keluarga besar kita, besan yang datang dari Skip, yang insya Allah semua kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan limpahan berkah rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah yang tercurah kepada kita hingga saat ini, sadar atau tanpa kita sadari, mari kita syukuri, minimal lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, sebagai wujud bahwa kesaksian kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salah satu wujud itu akan terlihat seberapa sering kita membacakan sholawat kepadanya. Mari berbanyak sholawat, membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para tamu undangan, jamaah walimatul urus, walimatul aqiqah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini ada dua rangkaian acara dalam satu waktu. Pertama tentunya sudah kita simak bersama. Acara ini dalam rangka walimatul urus syukuran dari Bapak Kobri sekeluarga besar, karena beliau telah dapat menunaikan tanggung jawab selaku orang tua, tidak hanya membesarkan, mendidik, tetapi juga sampai melaksanakan, menikahkan putra beliau, yang mana prosesi dan resepsi akad nikahnya telah berlangsung beberapa waktu yang lalu di daerah Skip, Kota Bengkulu. Di sini beliau mengadakan syukuran, memberitahu kepada kita yang berdomisili di perumahan Geraha Asri ini, kalau nanti adinda kita ini Randy tiap pagi tiap bentar membonceng cewek, dibawanya pulau ke rumah, dibawanya pulau ke kamar. PRT jangan lagi ngajak warga untuk ke lasah. Nah, itulah fungsinya
walimah, memberitahu bahwa pasangan wanita dan laki-laki yang bukan muhrim itu telah sah berdua-duaan. Aulid walau bisyah, adakan setelah selesai nikah itu kegiatan walimah sekalipun hanya memotong seekor kambing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, untuk ceramah saya pada kesempatan ini bukan nyeramahi pengantin. Pengantin lagi senang-senang diceramahi pura-pura bad mood jadinya. Jadi ceramah saya pada hari ini sesuai dengan permintaan protokol dan keluarga adalah berkenaan dengan walimah yang kedua, yaitu walimatul akikah. Mulang-mulang saja karena tidak hitung-hitung lagi saya di Geraha ini ceramah tentang akikah, karena memang komplek kita ini produktivitasnya lagi tinggi. Jadi kalau tinggal di Geraha ini masalah makan daging kambing ya aman lah ya, beberapa tahun ke depan ini akan selalu berulang-ulang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata akikah adalah istilah yang sesungguhnya telah digunakan sebelum Islam itu datang di tanah Arab. Jadi orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam sudah mengenal istilah akikah ini. Dan makna dari istilah akikah ini hampir sama dengan akikah dalam istilah agama kita Islam setelah Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan lewat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akikah? Akikah adalah proses penyembelihan hewan berupa kambing atau kibas. Kalau sebelum Islam datang, kenapa mereka menyembelih kambing? Karena mereka mendapatkan keturunan anak laki-laki. Jadi orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang, kalau pasangan suami istri mendapatkan anak laki-laki, mereka senang riang bukan kepala. Saking gembiranya mereka ekspresikan kegembiraan itu dengan menyembelih kambing. Tapi kalau anak tino tidak. Kenapa? Di zaman jahiliyah, ibu-ibu, anak tino itu tidak berharga. Bahkan kalau ada pasangan suami istri lahir anak tino, malu bapaknya, malu untuk diceritakan. Tak jarang orang tua karena tidak menerima kehadiran anak wanita pada zaman jahiliyah itu, mereka bunuh anak itu. Bahkan termasuk dalam sejarah kita baca, sahabat yang ternama Umar bin Khattab itu pernah menangis setelah masuk Islam. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Umar bin Khattab? Lalu beliau menjawab secara singkat, saya terkenal dulu semasa jahiliyah saya mendapatkan keturunan wanita. Lalu anak yang masih kecil itu karena ego saya merasa malu di tengah kalangan masyarakat, apalagi beliau seorang tokoh Quraisy, beliau gali tanah anak yang tidak berdosa itu, beliau masukkan ke dalam lubang yang sudah tergali, beliau timbun dengan tanah, dikuburkan secara hidup-hidup. Nah, begitulah orang Arab jahiliyah memperlakukan wanita pada zaman itu. Alhamdulillah, hadirnya Islam mengangkat harkat derajat martabat wanita. Sekarang wanita sangat mulia. Apalagi kita lihat sekarang ini belum terdengar semenjak Islam datang ada orang tua menguburkan hidup-hidup anak wanitanya. Ya, karena merasa aib. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika anak laki-laki lahir, bagi orang tua Arab jahiliyah dulu,
mereka merasa ini adalah anugerah yang sangat besar, anugerah yang istimewa, sehingga mereka bergembira bukan kepalang. Bentuk kegembiraan itu mereka sembelihlah seekor kambing. Lalu ritualnya, anak yang terlahir itu mereka cukurkan kepalanya, kemudian darah sembelihan mereka ambil, kemudian mereka lumurilah darah sembelihan kambing di kepala anak mereka yang mereka sebut dengan istilah akikah itu. Lalu kemudian Islam datang. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, dulu kami ketika berada pada zaman jahiliyah, ketika seorang pasangan suami istri mendapatkan keturunan anak laki-laki, kami menyembelih seekor kambing atau kibas, lalu darahnya kami lumuri di kepala bayi tersebut. Setelah Islam datang, maka syariat akikah ini tetap disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ritualnya dengan menyembelih seekor kambing, tapi ritual melumuri darah ke kepala anak itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diganti dengan melumuri kepala anak tersebut dengan air yang sudah bercampur dengan bunga zamfaran. Bapak Ibu, kalau sering hadir ada orang akikah, kan ada budaya kita yang melaksanakan acara marhabanan. Apa itu bawa-bawa air kelapa, kemudian dimasukkan sedingin di situ, lalu dioles-oles. Bukan hal yang tidak berdasar. Ternyata ada dasarnya. Nah, jadi yang dulu orang jahiliyah melumuri dengan darah, sekarang Islam menganjurkan kalau melaksanakan akikah, darahnya tidak usah dilumuri di kepala, tapi cukup diganti dengan sesuatu yang harum. Makanya ketika mengiringi berkeliling membawa bunga-bunga untuk marhabanan itu, disemprotkan minyak yang harum-haruman. Ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapannya orang tua yang bersyukur, siapapun orangnya, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, apalagi nikmat itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, anak ini mutlak Allah yang buat. Orang tua tidak bisa buat anak. Ya, sekalipun dia profesor, doktor, ahli dalam bidang kandungan, ahli dalam bidang peranakan, tidak bisa buat anak. Pak Ustaz, gawe kami tiap malam Jumat itu tidak buat anak itu. Bukan buat anak itu. Itu hanya pemenuhan kebutuhan biologis, bukan buat anak. Terus yang menciptakan anak itu siapa? Huwallazi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kamu manusia, diawali dengan bapak moyang kita Adam dari tanah. Kemudian anak keturunannya summa min nutfatin, mulai dari setetes air, summa min mudghatin, lalu berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Semuanya Allah yang ngurus, bukan maknyo, bukan mbaknyo. Nah, jadi jangan sekali-kali, woi hebatnya bapak itu. Iya. Baru tegak di pintu lah jadi, belum masuk kamar. Itu Allah yang menciptakan. Ya, karena Allah mampu menciptakan manusia tanpa suami sekalipun istri itu. Mampu Allah. Ya, mampu. Siapa contohnya? Maryam. Maryam itu tidak punya suami. Jangankan suami, pacar saja tidak punya. Nah, mampu Allah menciptakan manusia. Bisa Maryam hamil. Oh, sekarang berarti banyak orang yang hebat. Apa? Banyak wanita-wanita yang belum suami pacar ngandung. Nah, itu lain lagi ceritanya ya. Lain lagi cerita. Ya itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia. Kalau kita manusia itu, ya sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh Ustaz Hasbi Allah malam tadi.
Jangankan buat manusia, gambar manusia saja kita tidak baca. Cobalah bapak ibu gambarkan istri bapak-bapak masing-masing persis tak seperti wajah aslinya. Tak bisa. Apalagi menciptakan. Nah makanya ini adalah betul-betul anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Makanya di dalam surat Asy-Syura itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahibu liman yasha'u inatha. Allah yang memberikan anak bagi pasangan suami istri itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki, atau ada yang berpasang-pasangan. Nah, ketika kita merasa bahwa kehadiran anak merupakan anugerah luar biasa dari Allah, orang-orang yang beriman pasti merasa bersyukur luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya kesyukuran itu untuk dirinya. Jadi hakikat utama dari akikah itu adalah bentuk rasa syukur orang tua karena telah mendapatkan nikmat luar biasa dari Allah, karena Allah telah menitipkan buah hati kepada pasangan kita masing-masing. Insya Allah orang tua yang sudah mampu, memiliki kemampuan untuk mengakikahkan anak-anaknya, perempuan 1 ekor kambing, laki-laki kalau sanggup 2 ekor kambing, kalau hanya mampu 1 ekor cukup 1 ekor saja. Waktunya kapan? Baik di hari ke-7, 14, 21 ataupun kapanpun bisa. Insya Allah kalau itu dilaksanakan atas dasar rasa syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat kepadamu. Apa nikmat yang akan diperoleh? Insya Allah anak-anak yang diakikahkan itu nanti akan tumbuh dengan sehat walafiat. Insya Allah anak-anak yang diakikahkan itu akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan insya Allah yang paling penting lagi, anak yang diakikahkan itu akan menjadi anak yang soleh-solehah, bahkan menjadi qurrata a'yun. Nah itulah sebabnya kita senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikan sepat, ikan gabus. Oh sambungnya itu Pak Perlen. Terdengar suara piring tadi. Bayangannya Pak ya mungkin. Semakin cepat semakin bagus. Yang penting kehadiran kita di sini sama-sama dalam membawa doa. Pertama tentunya untuk adinda kita yang telah melaksanakan prosesi ijab kabulnya, bahkan resepsi tahap pertama sudah terselenggara. Sekarang walimah tahap yang kedua. Jangan tahap ketiga lagi ya adinda nanti. Tahap ketiga keempat lain lagi ceritanya nanti. Mudah-mudahan mereka berdua ini menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat, dan pada akhirnya nanti mendapatkan keturunan soleh dan solehah. Pun begitu sama-sama mari kita berdoa untuk ananda yang telah dilaksanakan proses pemotongan hewan akikahnya. Yang pertama Maisa Zakia Azharina binti almarhum Bapak Albertus dan M. Davin dan Nendra bin Safran. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Status anak yang tergadai seperti yang disampaikan oleh sepokok rumah tadi telah terlepas ikatan gadai itu dengan telah berlangsungnya penyembelihan hewan akikah yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Mari kita awali doa ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الخير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل العقد بين رندي أغسطيان وسافيتري أديلا يني عقدا عقدا مباركا لهما في أولاهما وأخراهما حتى يلقاك وأنت راض عنهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلوب آدم وحواء وألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلوب يوسف وزليخا وألف بين قلوبهما كما ألفت بين قلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير اللهم يا الله إن هذه العقيقة ميسا زكية أزالنا dan emdabin dan netra fataqabbalha damuha bidamihima lahmuha bilahmihima azmuha biazmihima sya'ruha bisya'rihima waj'alhuma fi kafalati Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin Allahumma hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah walimah akikah walimah urus rahimakumullah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi